Dalam game Otome pasti ada beberapa rute buat menamatkan cerita game tersebut. Tapi bagaimana kalau kalian itu malah reinkarnasi ke rute kedua yang ada di game tersebut, cuy, yang malah ngebuat kalian bukannya menjadi seorang MC yang baik, tapi malah menjadi true villain di cerita itu. Nah, jadi cerita dibuka sama seorang MC yang lagi mainin game yang bernama Dungeon Brave Soul, cuy. Nah, di sini akan di tahun ke-101 saat hari upacara penerimaan para siswa, MC kita bilang kalau di game ini adalah game yang berbasic fantasi RPG pedang dan sihir. Yang MC kita bilang kalau berkat game ini akan dia tuh kayak seperti melupakan beban kerjaan di hidupnya dia, dan dia itu kayak nggak pernah bosan memainkan game ini. Nah, kata MC kita ya kan, bedanya game ini dari game yang lain karena kita itu kayak bisa memperdalam ikatan sama para heroin buat menjadi pacar kita, cuy. Dan pada saat kita itu kayak diliatin ya kan sama sebuah event sambutan buat peraih nilai tertinggi di Gakuin di tahun ini gitu, cuy, kita itu akan dilihatkan sama para main karakter yang dimunculkan di game ini. Nah, di sini kan kita itu mulai dikenalin sama sosok si Ciel Uranus, yaitu top 5 di Gakuen ini. Terus ada top 4 yaitu Nagisa Seika, lalu top 3 ada Iris Sentair, dan protagonis utama yaitu Leon Slash yang akan menjadi true MC di game ini, cuy. Nah, di prolog cerita ya kan, si Leon itu nantinya bakalan naikin level dan hubungan dia sama para heroinnya buat mengalahkan si Raja Iblis. Dan sisi unggul dari game ini ya kan, kata si MC, tergantung dari ceritanya ya kan, maka grafik kostumnya itu kayak bisa dirubah-rubah. Dan kata si MC alasan kenapa game ini tuh kayak bisa laku keras, karena game ini itu punya rating game dewasa. Jadinya pasti ada event di mana si MC itu kayak deket-deket sama para heroinnya. Ya meskipun kata dia, kedekatan si MC sama para heroinnya itu kayak kagak terlalu vulgar juga, cuy. Nah, di sini setelah si MC menceritakan ya kan betapa larisnya game ini, kita dilihatin sama si MC yang tiba-tiba pusing berat dan malah dirinya mutusin untuk tidur. Dan pas dia tuh kayak tertidur, kita kayak dilihatin sama prolog rute kedua, yaitu ya betapa bencinya dia sama game Dungeon Brave Soul versi kedua. Yaitu ya cerita ini bermula saat si Leon itu berkenalan sama sosok karakter yang bernama Zenon. Ya di sini ya kan, meskipun awalnya ceritain tuh kayak baik-baik aja ya kan, dan hubungan si Leon sama si Zenon itu kayak bagus-bagus aja ya kan, bahkan sampai pada saat si Leon itu udah menyegel Raja Iblis. Di sini ya kan, entah kenapa tiba-tiba kayak plot twist ceritanya itu kayak dirubah seketika gitu, cuy. Karena ya, sejak si Leon tuh berhasil menyegel Raja Iblis, di sini tiba-tiba ya kan situasinya itu berubah drastis, cuy. Karena si Zenon itu malah merebut semua heroin miliknya si Leon, dan bahkan ya meniduri mereka semua. Dan gilanya si Leon itu kayak dipaksa melihat heroinnya di skidi sama Zenon. Yang karena sakit hati ini ya kan, entah kenapa itu malah ngebuat si Leon jadi kayak hatinya luluh lantak gitu, cuy, dan malah ngebuat dia ngebuka ulang segel Raja Iblis. Dan pada akhirnya dunia ini itu kayak hancur seketika. Makanya di game versi kedua ini ya kan, si MC kita itu kayak bener-bener jijik sama jalan ceritanya, cuy. Bahkan ya MC kita tuh bilang kalau dia tuh kayak kagak sudi mainin game ini lagi. Ya di sini kan pas bilang demikian, MC kita itu kayak tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dan pas dia tuh kayak mengecek anggota tubuhnya ya kan, dia tuh kayak merasa ada yang aneh gitu, cuy. Karena ya dia itu malah reinkarnasi menjadi sosoknya si Zenon. Ya di sini kan sontak rasa menyesal itu kayak menghantui dirinya, cuy. Karena dia itu malah menjadi sosok karakter yang dia benci, yaitu si Zenon. Karena dia tuh maunya menjadi Leon aja itu, cuy. Apalagi di sini dia tuh kayak mengingat perilaku bejat dari si Zenon. Jadinya dia tuh kayak ogah bar gitu, cuy. Ya di sini pas dia tuh kayak lagi menyesal, tiba-tiba si Zenon itu kayak dihampirin sama sosok Mid cantik, cuy, yang kayak langsung ngagetin si Zenon. Ya karena dosa Mid ini ya kan yang masuk tanpa izinnya si Zenon, si Mid ini itu kayak mau ngelakuin sebuah penebusan dosa. Dan dia itu kayak ngebuka pakaiannya dan nyuruh si Zenon buat mecut dia sebanyak 10 kali itu, cuy. Buset nih, kok bisa posisinya kayak gini anjir, gue sangat tergoda sih anjir, sumpah. Ya karena perilaku dari Mid ini ya kan, Zenon tuh kayak langsung iba gitu, cuy. Dan dia langsung memakaikan piyama yang dibawa sama si Mid ini ya kan kepada Mid ini gitu, cuy. Dan bilang kalau sama dia itu nggak akan menghukumnya. Dan di sini Zenon itu langsung menyuruh Midnya ya kan untuk segera memakai pakaian miliknya, cuy. Nah di sini ya kan gara-gara dibawain pakaian serba hitam, si Zenon tuh kayak bingung dan nanyain kepada Midnya sekarang itu tahun berapa. Dan pas sudah nyebutin ya kan, ternyata gitu, cuy, sekarang itu adalah tanggal 5 April, tepatnya hari upacara penerimaan siswa baru di akademi barunya. Ya karena di sini si Zenon tuh kayak lagi nyantai banget, si Mei-nya bingung gitu, cuy, si Zenon tuh apakah sedang libur atau enggak. Karena dia tuh biasanya bangun pagi terus melakukan sebuah latihan pagi. Ya gara-gara hal ini ya kan, pada akhirnya si MC kita itu kayak sadar gitu, cuy, kalau sama si Zenon ternyata adalah sosok yang pekerja keras juga. Nah di sini, cuy, pas si Zenon tuh kayak minta diantrenya kan sama Mid-nya ke tempat berlatih biasanya dia, si Zenon ngerasa kalau sama dia itu udah kayak tahu banget seluk-beluk mengenai badan ini. Bahkan ya dirinya itu kayak merasa dirinya udah bisa menjadi Zenon yang seutuhnya.
Yang bahkan ya karena dirinya tuh kayak kepo ya karena kekuatan sihir milik Zenon. Di sini si MC kita itu langsung mencobanya dan dia itu kayak melihat betapa hebatnya sihir milik si Zenon cuy. Ya di sini ya kan si MC kita ini itu kayak heran banget gitu cuy sama kelakuan dari si Zenon. Padahal ya dia tuh kayak OP parah tapi masih aja ngerebut cewek orang. Dan pas kepikiran begini ya kan si MC kita itu kayak keinget sesuatu kalau ya upacara penerimaan siswa baru di akademi ini akan itu adalah awal mula dari semua cerita ini. Makanya agak ada alasan kenapa si Zenon itu dibenci sama para siswa di akademi. Yang karena ini ya kan itu kayak ngebikin si Zenon kayak pengen banget cuy menghindari rute NTR busuk yang udah merusak kehidupan dia sebelumnya. Sampai di sini kita tuh kayak dilihatin ya kan sama si mate-nya si Zenon yang kayak ngebawain handuknya si Zenon cuy. Yang di sini ya kan pada saat si Zenon tuh kayak ngucapin terima kasih ya kan kepada si mate-nya, di sini ya kan tiba-tiba si mate-nya tuh kayak langsung bingung seketika gitu cuy. Dan malah dia tuh berakhir pingsan anjir. Ya di sini Zenon bilang ya kan kepada mate-nya kalau Somaya dirinya itu sangat tertolong banget sama usahanya si Reviana untuk selalu ngebantu dia cuy. Dan selama ini dirinya tuh ya hanya malu karena kagak bisa mengucapkan hal tersebut kepada si Revina secara langsung. Ya di sini ya kan karena Zenon yang sekarang tuh kayak pengen ngerubah rute busuk ini, si Zenon tuh kayak pengen gitu cuy merubah sifat dia terlebih dahulu agar ya orang-orang itu agak memandang sinis dirinya. Ya meskipun pada akhirnya ini tuh kayak ngebikin mate-nya dia itu kayak bersedih anjir karena kata dia akhirnya semua usahanya dia itu pada akhirnya udah terbalaskan anjir. Dan si Zenon itu kayak menjadi anak yang baik. Ya meskipun kata Zenon tingkah si mate ini itu kayak berlebihan banget gitu cuy. Dan ya singkat cerita itu cuy, berangkatlah si Zenon ke akademi barunya sambil dianterin sama mate yang dia sayang banget. Ya di sini kan karena prolog dari game ini itu akan segera dimulai, Zenon untuk menerka-nerka sejauh apa dirinya terlibat dalam alur cerita di game ini. Dan Zenon tuh bilang kalau dia itu lebih suka cerita soal cinta yang tulus daripada cerita si pahlawan yang putus asa yang malah ngebangkitin Raja Iblis gara-gara kena NTR. Yang intinya di sini kata si Zenon daripada dunia itu kayak hancur ya kan, mending dia tuh pengen mengabaikan skenario utama dari cerita game ini karena dia itu nggak mau ngikut sifat aslinya si Zenon. Nah di sini pas sudah sampai di akademi barunya ya kan, Zenon tuh kayak grogi anjir. Apalagi ya dia itu kayak tiba-tiba dijauhin sama para wanita di sono. Yang anehnya ya kan meskipun dia tuh kayak udah dijauhin ya kan sama para siswa, si Zenon itu masih mencoba gitu cuy buat saling mendekati para siswa buat mengenal satu sama lain. Ya meskipun pada akhirnya dia itu malah dijauhin sama para siswa di hari upacara penerimaan siswa baru. Oke, di sini cuy, singkat cerita kita dilihatin sama sosok guru yang mengenalkan top 5 siswa yang ada di Gakuen ini. Mulai dari si Sel Uranus yang merupakan teman masa kecil si Leon, lalu si Nagisa Seika seorang putri dari seorang ahli berpedang, terus ya juga ada sosoknya si Aerith Kantrea, seorang putri bangsawan dari gereja sentral yang pekerjaan utamanya adalah sebagai penjaga gereja ngikut job title dari orang tuanya cuy. Dan di sini kita disambut sama top kedua dari Gakuen ini yaitu ada si Zenon. Ya meskipun di sini dia tuh kayak nggak ngubris anjir karena kepikiran sama spek badaknya si Aerith cuy. Ya di sini karena kagak ngeladenin ya kan, Zenon tuh kayak kaget lah cuy karena dia tuh diterakin 2 kali sama gurunya sendiri. Mana pas dirinya dipanggil ya kan, tiba-tiba gitu cuy dia tuh mendengar desas-desus keburukan dia itu udah dibongkar sama para siswa yang lain. Mana ya katanya keluarganya Zenon itu kayak memihak sama pihak musuh gitu cuy. Ya di sini ya kan Zenon tuh kayak dimarahin abis-abisan lah sama gurunya karena dia itu kayak disangka nggak sopan gitu cuy meskipun dia tuh bangsawan. Apalagi ya sekolah ini itu isinya gak cuma bangsawan aja tapi juga dari kalangan penduduk biasa. Ya karena udah salah paham ya kan, Zenon tuh di sini kayak minta maaf lah cuy sama gurunya. Tapi entah kenapa mungkin gara-gara sifatnya si Zenon itu malah disangka sangat arogan banget anjir. Yang di sini akan pada saat disangka attitude-nya itu buruk banget, tiba-tiba kelas itu jadi sunyi seketika anjir. Dan di sini barulah gitu cuy, di momen ini kita dikasih tahu peringkat nomor 1 di Gakuen ini yaitu sosoknya si Leon yang sekaligus juga adalah sosok pahlawan di dunia ini. Ya di sini cuy, pas si Leon tuh kayak melewati si Zenon ya kan, entah kenapa si Leon itu kayak menatap sini si Zenon. Ya di sini dia tuh kayak langsung tebar pesona ya kan sambil bilang kalau dia itu pengen menjadi yang terkuat di akademi ini dan pengen menumpas kejahatan. Yang di sini kan entah kenapa si Leon seperti menyindir seseorang gitu cuy, dan dia itu bilang meskipun orang jahat itu ada di akademi ini dan bahkan teman sekelasnya sendiri dia itu akan mengalahkannya. Dan si Leon itu malah menatap si Zenon dengan tatapan yang sangat tajam banget cuy. Oke, di sini cuy, saat jam pelajaran tuh berlangsung, si Zenon itu mikirin sesuatu kalau ya ada yang gak beres dari alur cerita di game ini. Karena ya di versi kedua ini, dia tuh nyangka si Leon itu udah tahu mengenai alur cerita game versi 1 dan juga versi keduanya. Dan dia itu menyadari potensi dari si Zenon. Dan kata dia ya kan ada kemungkinan si Leon itu bakalan ngalahin Raja Iblis, tapi juga ada kemungkinan si Leon itu bakalan dikalahin sama Raja Iblis. Ya di sini Zenon tuh bilang jika skenario nya tuh udah berubah, maka pengetahuan dia yang sekarang itu gak akan berguna. Makanya dia tuh kayak
pengen merencanakan sesuatu cuy. Dan dia itu kayak mutusin biar dia itu membantu si Leon asal ya dia itu kayak nggak mengganggu jalan cerita utama di game ini. Meskipun ya di sini si Leon itu kayak tetap aja anjir menatap sini si Zenon cuy. Karena yang mereka tuh di sini satu kelas anjir. Ya di sini gitu cuy, Zenon tuh kayak ngasih sebuah informasi kepada kita kalau semua dirinya itu sebenarnya adalah orang terkuat kedua setelah Raja Iblis cuy. Dan dirinya itu sebenarnya harus join ke partinya si Leon agar dunia itu tetap aman. Karena kalau semua si Zenon tuh kayak tetap menjadi antagonisnya kan, maka di sini ceritanya itu bakalan berakhir buruk bagi si Leon gitu cuy. Nah di sini cuy, pas lagi nanyain beginian ya kan, si Zenon itu mikir apa yang sebenarnya ngebikin Zenon melakukan hal keji seperti itu. Bahkan ya sensei di hadapan dia sekarang itu sebenarnya adalah mangsa si Zenon suatu hari nanti. Dan di sini kan karena momennya itu kayak pas banget di awal masuk akademi ya kan, si sensei mereka itu kayak nyuruh para siswanya buat mencari gitu cuy klub yang mereka sukai, dan mata pelajaran itu lagi dikosongin. Cuman ya karena Zenon tuh kayak omongannya buruk banget ya kan, di sini dirinya itu langsung dikacain gitu cuy sama para siswa yang lain. Ya di sini dia tuh kayak nggak merasa masalah juga gitu cuy, karena ya sifat dia itu juga udah buruk dari lama anjir. Dan di sini cuy, karena jam sekolah itu juga udah selesai juga, di sini Zenon pada akhirnya mutusin untuk pulang, dan dia itu kayak disambut sama mate kesayangannya cuy. Ya di sini dia tuh bilang kalau sama ayahnya dia itu lagi mencari si Zenon. Dan di sini Zenon tuh kayak sedikit menceritakan kepada kita kalau ya dari informasi yang dia tahu, ayahnya Zenon itu adalah orang yang sangat berkuasa banget atas administrasi di negara ini. Dan kadang ayahnya dia menggunakan kekuasaannya buat melakukan sebuah keburukan seperti menghukum seseorang yang cari gara-gara sama dirinya. Ya di sini gak pakai lama ya kan, saat Zenon tuh kayak masuk ke ruangan ayahnya, dia itu langsung diikat memakai rantai Bloody Chain yang asli debuff melemahkan kekuatan musuhnya cuy. Yang di sini gak basa-basi ya kan, baru ketemu aja sama ayahnya, si Zenon itu malah langsung babak belur anjir sama ayahnya sendiri gitu cuy. Karena dia itu dimarahin gara-gara mendapatkan peringkat kedua di Gakuen. Karena kata dia itu ya kagak pantas banget keluarganya dia itu mendapatkan peringkat kedua di akademi yang sekecil itu gitu cuy. Ya di sini sebenarnya Zenon tuh udah cukup kuat, tapi ya apalah daya ayahnya dia itu juga lebih kuat, bahkan ya juga licik juga anjir. Dan ayahnya dia itu kayak ngasih wanti-wanti kepada si Zenon kalau semuanya lanjutin latihannya karena dia itu akan izin sementara waktu. Ya karena udah bulur juga ya kan, di sini Zenon tuh kayak mutusin keluar ruangan ayahnya gitu cuy. Cuman karena tubuhnya itu kayak udah gak kuat juga, tiba-tiba dia tuh kayak terkapar anjir. Cuman ya untung aja ada mate kesayangannya yang langsung ngasih pengobatan pertama. Dan pas Zenon tuh kayak terbangun ya kan dari pingsannya, dia itu kayak kaget gitu cuy, karena si Levena itu masih ada di sini. Ya di sini cuy, si Zenon yang udah bangun dari tidurnya itu masih ngerasain sakit di tubuhnya karena dia itu habis babak belurin sama ayahnya sendiri gitu cuy. Dan di sini Zenon tuh kayak yakin banget kalau semua ulah dari perubahan sikapnya Zenon itu pasti karena ulah dari tua bangka itu. Makanya mungkin tebakan Zenon ya kan, dirinya itu iri banget sama kehidupannya si Leon, dan dia itu berusaha buat merebutnya gitu cuy. Yang karena ini si Zenon tuh jadi mikir kalau ya dia itu bakalan ngalahin bapaknya dulu sebelum mengalahkan si Raja Iblis. Ya di sini cuy, pas sudah nyusun sebuah rencana kayak gini, kita diliatin sama si Levina yang udah bangun dari tidurnya, dan dia itu kayak langsung ngasih sebuah pelukan kepada si Zenon. Yang entah kenapa ini tuh malah ngebuat si Zenon jadi pingsan lagi anjir. Ya jadi gimana menurut kalian ya kan, ya gimana sih rasanya punya mate kayak gini ya kan. Kalau gue bangsaan pasti udah gue nikahin anjir si Levina. Sumpah, daripada gue milihin heroin mana yang cantik ya kan, mending gue pilih aja orang yang sayang sama gue gitu cuy. Dan ini juga gue udah baca manga ya anjir, jadi gue tahu sedikit plot ceritanya ya kan. Dan tingkah si Levina itu kayak imut banget anjir. Sumpah ini gue kasih tahu cuplikannya anjir. Dia tuh bahkan tidur aja ngebarengin si MC loh coy. Buset dah, idaman sih ini sih.